Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Malika Aulia Rahmadanti dengan NIM 24964232. Saya merupakan mahasiswa program studi Ilmu Komunikasi di Universitas Amikom Yogyakarta. Saat ini saya berusia 20 tahun, asal saya Yogyakarta, tepatnya di Sleman. Saya membuat video ini bertujuan untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah kepemimpinan atau leadership. Saya memang belum pernah secara resmi menjadi seorang pemimpin dalam sebuah organisasi, namun ketika nanti saya memiliki kesempatan, saya ingin menjadi seorang pemimpin dalam sebuah organisasi kemasyarakatan dan juga sosial. Alasannya, karena saya ingin menjadi orang yang berkontribusi secara langsung dalam penanganan sosial. Misalnya seperti saat ada kepedulian sosial, terus penanggulangan kesenjangan ekonomi biar kita bisa bantu. Kemudian ketika ada suatu problem, mendapatkan respon secara cepat lah dari kita kayak gitu. Dan saya ingin menjadi seorang pemimpin yang hadir langsung di tengah masyarakat, bukan hanya mengatur, tapi juga terlibat langsung ke dalam proses itu kayak gitu. Nah, dari organisasi ini saya berharap saya dapat membantu masyarakat seperti melakukan bantuan sosial untuk masyarakat yang kurang mampu. Terus saya juga ingin merespon cepat tentang bencana alam yang terjadi, seperti contohnya mungkin di bencana alam Sumatera kemarin, ketika memang mungkin dari pemerintah belum sepenuhnya cepat dalam turun tangan, mungkin kita sebagai relawan bisa lebih cepat untuk membantu sesama di keadaan-keadaan yang memang sangat hektik seperti itu. Kemudian melakukan edukasi sosial, melakukan banyak workshop mungkin terkait dengan edukasi sosial tentang siaga bencana seperti itu, sehingga masyarakat memiliki bekal yang lebih siap untuk menghadapi hal yang tidak terduga. Oke, dan di sini selanjutnya adalah visi aku, yaitu mewujudkan sebuah organisasi sosial yang responsif, transparan, dan juga berkelanjutan dalam membantu masyarakat. Kemudian dari misiku adalah meningkatkan kepedulian sosial anggota dan juga masyarakat, kemudian membangun sistem kerja antara relawan yang solid dan juga profesional, dan juga menjaga kerjasama dengan berbagai pihak terkait. Nah, untuk strateginya, aku bakalan melakukan pendekatan berbasis diskusi dan musyawarah terhadap semuanya dengan membagi tugas sesuai kemampuan anggota dan memanfaatkan media sosial sebagai sarana edukasi dan juga transparansi, entah itu seperti transparansi dana yang kita salurkan di media sosial agar tidak terjadi kesalahpahaman, atau mungkin edukasi untuk masyarakat sehingga lebih hati-hati terhadap sesuatu yang ada di sekitarnya, seperti itu. Nah, cara saya memulai sebuah proses kepemimpinan adalah dengan saya memulai mengenal anggota terlebih dahulu, baik melalui seperti apa karakter mereka, kemampuan mereka, dan juga latar belakang mereka. Jadi menurut saya, pemimpin itu juga harus mengetahui latar belakang anggota-anggotanya, atau memahami bagaimana sebenarnya karakteristik dari si anggota-anggota ini, sehingga kita juga dapat memahami dan agar saat mengambil sebuah keputusan untuk anggota-anggota tersebut tidak mengalami kesalahan seperti itu. Jadi keputusan yang kita ambil tepat dan juga adil ketika kita paham dan juga tahu bagaimana karakteristik, mungkin kelebihan kekurangan anggota-anggota kita seperti apa, sehingga kita bisa menyesuaikan hal tersebut. Dan cara saya menjelaskan visi dan misi saya kepada anggota-anggota semuanya yaitu melalui diskusi terbuka. Jadi ketika saya memberikan edukasi tersebut, memberikan bagaimana sebenarnya visi misi saya tidak hanya melakukan komunikasi secara satu arah, tapi dengan dua arah, dengan melibatkan anggota-anggota saya dalam berdiskusi, karena dengan itu mereka bakal dengan mudah memahami isi dari visi dan misi saya tersebut. Ketika kita merepresentasikan hal tersebut ke dalam organisasi kita, maka
itu akan memiliki tanggung jawab dan juga dapat dengan mudah diwujudkan bersama-sama ketika kita memang basicnya sudah paham dengan visi misi tersebut. Sehingga utamanya adalah saya akan melakukan diskusi terbuka secara langsung ketika saya memberikan visi dan misi saya akan dengan sangat-sangat terbuka lah untuk sharing, atau mungkin mereka punya masukan tentang ide saya atau apapun itu, saya akan sangat-sangat terbuka seperti itu. Cara saya untuk menghadapi masalah internal dan eksternal yang mungkin akan tetap terjadi di dalam sebuah organisasi. Yang pertama, untuk masalah internal seperti mungkin contohnya adalah perbedaan pendapat antar anggota. Saya akan mengutamakan musyawarah dan juga komunikasi terbuka atau diskusi lagi. Jadi ketika mungkin contohnya ada sebuah konflik, mereka perbedaan pendapat nih, aku bakalan mengajak mereka buat duduk bareng-bareng nih, gimana jelasin masalahnya apa. Mungkin kalau seumpamanya sebelum itu aku bisa lihat dari kedua sudut pandang, jadi aku tanya kepada mereka seperti apa sih permasalahannya, dan kita akan cari jalan tengah untuk permasalahan tersebut, tapi melalui diskusi dan musyawarah itu tadi. Sedangkan untuk masalah eksternal mungkin seperti kurangnya dukungan dari pihak luar, atau mungkin karena ketika sebuah organisasi kemasyarakatan menerima banyak bantuan atau donasi, ketika kita open donasi, pasti kan ada orang yang mempertanyakan terkait dengan transparansi dana, dan mungkin ketika ada konflik di situ, konflik terkait dengan transparansi dana, mungkin ada orang yang tidak percaya atau mungkin ada merasa kejanggalan dari kita. Nah, kita akan memberikan edukasi tersebut dan transparansi dana melalui sosial media kita. Jadi benar-benar ketika ada permasalahan ini, kita akan memberikan kepercayaan atau segala sesuatu yang dapat kita buktikan secara penuh kepada segala masyarakat terkait dengan donasi tersebut. Jadi kita akan melakukan transparansi terhadap dana yang kita keluarkan melalui sosial media dan segala sesuatu yang bisa dilihat oleh masyarakat luas, kayak gitu. Nah, kemudian gaya kepemimpinan yang akan saya gunakan saat menjadi seorang pemimpin adalah gaya kepemimpinan demokratis, yaitu di mana sebagai seorang pemimpin saya akan mengutamakan diskusi atau musyawarah dengan setiap anggota kelompok kami atau kelompok kita dalam mengambil sebuah keputusan. Jadi menurut saya ketika kita mengambil sebuah keputusan, hasilnya itu akan lebih kuat ketika kita melakukan diskusi terlebih dahulu, sehingga kita dapat mempertimbangkan seperti apa sudut pandang setiap anggota atau ide dari setiap anggota kita, kayak gitu. Mungkin saya akan tetap memberikan ide saya atau sudut pandang saya terlebih dahulu, kemudian setelah itu saya akan membuat anggota saya itu berani atau mungkin ikut bermusyawarah dalam hal tersebut, seperti contohnya mungkin memberi timbal balik seperti apa konsep dan pandangan mereka. Dan biasanya ketika anggota diberikan kesempatan untuk ikut berdiskusi terkait dengan pengambilan keputusan, mereka itu bakal merasa sangat dihargai. Jadi hal ini yang akan selalu aku gunakan dan kembangkan ketika aku menjadi seorang pemimpin. Cara saya mengambil keputusan yaitu melalui beberapa tahap. Yang pertama yaitu mendengarkan masukan dari anggota-anggota saya, kemudian saya akan menganalisis dampak dari keputusan-keputusan tersebut dan akan menetapkan keputusannya bersama. Jadi kita akan tetap seperti yang utama yang saya bilang tadi, bahwa diskusi adalah yang utama. Dengan cara ini keputusan yang diambil itu gak cuma sekedar cepat, tapi juga dapat dipertanggungjawabkan oleh setiap kita gitu. Jadi nggak cuma dari aku sebagai seorang pemimpin, tapi anggotaku pun juga akan mempertanggungjawabkan hal tersebut, seperti itu. Jadi kita akan lebih fokus kepada diskusi, bagaimana sudut pandang mereka, dan juga keputusan terbaik yang akan diambil itu melalui cara pikir kita semua, kayak gitu.
Setelah saya mempelajari tentang kepemimpinan, saya dapat mengimplementasikannya ke dalam kehidupan saya sehari-hari, yaitu salah satu pengalaman nyatanya ketika sebelum ini saya berkesempatan menjadi seorang produser dalam sebuah proses syuting, dan dalam posisi tersebut hal ini dapat saya implementasikan dengan saya dapat belajar mengatur waktu, mengatur tim, mengelola cara kami berkomunikasi dengan talent maupun dengan sesama kru, serta mengambil keputusan karena saya adalah orang yang dibutuhkan untuk mengambil keputusan tersebut. Jadi menurut saya dengan mempelajari kepemimpinan ini secara langsung maupun tidak, hal ini dapat diimplementasikan ke dalam kehidupan kita sehari-hari atau kehidupan saya sehari-hari melalui berbagai hal. Seperti itu. Mungkin itu aja yang dapat saya sampaikan terkait dengan materi kepemimpinan. Sekian dari saya, terima kasih.